wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang Islamiah seperti saat ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, marilah kita membaca doa bersama-sama sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah anak-anakku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kemudian kelancaran dalam segala aktivitasnya, dimudahkan dalam pembelajaran kita walaupun masih dalam keadaan daring. Kemudian semoga kita juga rezekinya selalu dilapangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu untuk melaksanakan absen ya anak-anak. Nah, berhubung kita daring, Ibu persilahkan untuk absensi di grup WhatsApp kelas ya, jangan sampai lupa. Nah, oke anak-anakku sekalian, kemudian kali ini kita akan membahas tentang bab sholat 5 waktu. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang bab taharah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan berpesan sedikit ya. Berpesan sebentar. Apa itu pesannya? Nah, jadi anak-anakku, walaupun di dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap semangat selalu, semangat dalam segala hal pokoknya ya, semangat dalam beraktivitas, kemudian semangat juga dalam beribadah, terutama itu ya, jangan sampai kita cuma hanya bersemangat untuk ngegame saja, kemudian bermain sepak bola saja, itu tidak baik ya anak-anak. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih mencintai lebih mencintai hambanya yang bersemangat daripada hambanya yang lemah. Nah, untuk dari itu kalian semua harus tetap bersemangat, baik itu dalam segala aktivitas maupun dalam hal beribadah, seperti itu ya. Nah, kemudian sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, berikut merupakan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui penanaman konsep keimanan, peserta didik dapat memahami sholat 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui uswah, peserta didik dapat menunjukkan sholat 5 waktu di masyarakat. Yang ketiga, setelah mengikuti pembimbingan melalui pengamatan dan pemberian contoh, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan-ketentuan sholat fardu dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang keempat, melalui drill, diskusi jigsaw, peserta didik dapat menunjukkan batas-batas sholat fardu dengan benar. Yang kelima, melalui demonstrasi, peserta didik dapat menguraikan hal yang disunahkan untuk sholat fardu. Jadi merupakan tujuan pembelajaran kita ya anak-anakku. Nah, jadi Ibu akan bertanya dulu nih. Nah, kemudian nanti kita akan diskusikan di grup WhatsApp ya. Nah, jadi Ibu ingin tahu bagaimanakah pelaksanaan sholat di lingkungan kalian. Apakah ada yang berbeda ataukah mungkin Bu, di tempat saya beribadahnya seperti ini Bu, tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh ustadz saya. Jadi di desa saya itu berbeda-beda, ada yang sholatnya begini, ada yang begini, mungkin seperti itu ya. Nah, nanti kita diskusikan ya. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian sholat. Apa sih sholat itu? Nah, jadi sholat itu menurut bahasa artinya adalah doa.
kenapa kok sholat itu diartikan sebagai doa? Karena apa? Karena di dalam setiap gerakan sholat itu ternyata mengandung ucapannya itu mengandung sebuah doa yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu merupakan sebuah doa, seperti itu ya. Nah, menurut istilah itu doa adalah mohon maaf ya, Ibu salah mengucapkan. Maksudnya sholat itu adalah suatu ucapan dan perbuatan yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Nah, bisa dipahami ya. Mungkin kalian bisa membuat pengertian sendiri juga tidak apa-apa. Nah, yang penting yang penting sesuai dengan pengertian sholat itu tadi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu apa saja syarat-syarat dalam sholat. Nah, syarat-syarat dalam sholat itu ada dua. Yang pertama yaitu syarat wajib, kemudian yang kedua yaitu syarat sah sholat. Nah, syarat wajib sholat itu ada 3. Yang pertama yaitu Islam ya, yang kedua yaitu berakal sehat, dan yang ketiga yaitu balik. Nah, yang pertama tadi adalah Islam. Nah, jadi orang yang diwajibkan untuk sholat itu adalah orang-orang yang Islam. Jadi orang yang di luar orang Islam atau beragama lain, misalkan Kristen, Hindu, Buddha, itu tidak wajib untuk sholat. Jadi yang wajib sholat itu adalah orang Islam. Nah, kita semua kan adalah mayoritas orang Islam ya. Nah, jadi kita harus melaksanakan sholat seperti itu ya anak-anak. Nah, yang kedua yaitu berakal sehat. Nah, jadi orang-orang yang sholat itu harus berakal sehat atau kejiwaannya itu sehat. Nah, bukan orang gila. Karena apa? Orang gila itu terlepas dari segala kewajibannya, termasuk sholat, kemudian puasa, zakat, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu balik. Jadi Rasulullah SAW bersabda yang artinya seperti ini: suruhlah anak-anak kalian untuk sholat di umur 7 tahun. Apabila mereka meninggalkan sholat di umur 10 tahun, maka pukullah dia. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah wajib untuk sholat dari umur 7 tahun. Nah, apabila kalau kita di umur 10 tahun itu kita tidak sholat, maka orang tua harus memukulnya. Nah, lebih baik kalian dipukul orang tua atau dipukul oleh malaikat. Ayo, lebih baik sih dipukul sama orang tua ya. Tapi tentunya jangan sampai lah dipukul kedua-duanya, jangan sampai. Maka dari itu kita harus rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan sampai pulang-pulang ya anak-anakku. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada syarat syah sholat, yang yaitu ada 5. Yang pertama yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, hadas besar itu seperti haid, nifas, seperti itu ya. Kemudian hadas kecilnya seperti kencing, kemudian buang air besar, seperti itu ya. Kemudian yang kedua yaitu suci dari tempat dan pakaian, kemudian menutup aurat. Untuk wanita ini ya, biasanya kalau sholat itu kita tidak boleh terlihat nih rambutnya di jidat ini, tidak boleh terlihat satu pun, tidak boleh terlihat. Karena apa? Karena itu aurat kita. Kalau sampai terlihat maka sholat kita tidak sah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu memasuki waktu sholat. Nah, jadi apabila kita sudah memasuki waktu sholat dan itu sesuai ya, misalkan sholat zuhur itu ya kita niatnya sholat zuhur, jangan kok niat sholat subuh. Itu tidak baik, itu tidak bagus, itu tidak benar ya. Yang benar itu sesuai dengan waktu sholatnya. Kemudian yang kelima yaitu setelah masuk sholat yaitu menghadap ke kiblat. Jangan sampai kalau kita menghadap ke timur ya sholatnya, karena kalau di Indonesia kan kita menghadap kiblatnya kan serong ke barat ya. Jadi terkecuali untuk orang-orang yang sedang melaksanakan musafir dalam perjalanan, misalkan di bus ya, itu tidak apa-apa. Misalkan busnya
arahnya ke timur, kita sholatnya menghadap ke timur, itu tidak apa-apa. Karena apa? Karena Allah itu maha tahu kita itu sedang sholat, jadi tidak apa-apa karena Allah itu di mana saja, terkecuali itu ya anak-anak. Nah kemudian kita sudah membahas tentang syarat-syarat. Kemudian selanjutnya yaitu sunnah-sunnah dalam sholat. Sunnah-sunnah dalam sholat itu ada dua, yaitu ada sunnah abad dan juga sunnah hayat. Nah sunnah abad itu adalah amalan sunnah dalam sholat. Apabila kita tinggalkan maka sholat kita itu harus diganti, atau kalau kita tidak melaksanakan amalan sunnah tersebut maka kita harus menggantinya dengan sujud sahwi. Contohnya seperti apa Bu? Contohnya seperti doa kunut. Itu kalau kita lupa dan kemudian kita di rakaat terakhir itu kita ingat kita harus sujud sahwi. Kemudian kita yang kedua yaitu kita lupa tidak tahiyat awal. Nah itu kita juga harus mengganti dengan sujud sahwi, atau kita lupa dengan bilangan rakaat kita, seperti itu ya. Nah kemudian yang kedua yaitu sunnah hayat. Nah sunnah hayat itu amalan sunnah dalam sholat. Apabila kita tinggalkan maka kita tidak wajib atau kita tidak harus mengganti dengan sujud sahwi. Nah seperti apa? Ketika kita sedang melakukan takbiratul ihram tanpa mengangkat tangan. Tanpa mengangkat tangan itu tidak apa-apa. Kemudian yang kedua itu kita tidak membaca ta'awud ketika sebelum membaca surat Al-Fatihah, itu juga tidak apa-apa, tidak harus mengganti sujud sahwi. Kemudian salam, membaca salam. Nah salam yang pertama itu yang wajib, kemudian salam yang kedua itu merupakan sunnah hayat. Salam yang terakhir yang menghadap ke kiri itu merupakan sunnah hayat. Kalau kita tidak melakukan salam yang ke kiri itu juga tidak apa-apa, tidak perlu sujud sahwi, seperti itu ya. Nah kemudian selanjutnya apa saja yang membatalkan dalam sholat? Nah yang pertama yaitu kita berhadas besar maupun kecil, seperti tadi ya. Hadas besar seperti kita sedang junub, kemudian nifas, kemudian haid ya. Kemudian hadas kecilnya kita buang air, kemudian kita kentut. Buang air itu maksudnya ngompol, seperti itu ya. Nah kemudian ada sisa-sisa makanan nih, makan dan minum dalam sholat itu juga batal. Misalnya ada sisa-sisa makanan di sela-sela gigi terus kita makan, kita telan ya, itu sholatnya batal, jadi jangan ya. Kemudian selanjutnya kita melakukan gerakan dalam sholat itu sebanyak lebih dari 3 kali. Nah kalau kita melebihi 3 kali ini sholatnya batal. Ini juga ada tata caranya tentunya ya. Misalkan kita gatal di sini, ada nyamuk gitu ya, gatal gitu, terus kita garuknya seperti ini ya, satu jari plek gini, terus kita garuknya gini, seret. Kalau misalkan kita garuknya gini-gini itu batal. Misalkan ya kan gini 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu batal, walaupun kita hanya satu gerakan, tapi kan ininya sudah berkali-kali gerakan, itu juga batal, seperti itu ya. Kemudian bercanda, biasanya ini terjadi pada anak-anak usia SD ya, dan juga SMP seperti kalian ini masih terjadi. Kadang-kadang masih ada yang suka tertawa-tertawa dalam sholat, masih ada yang mengganggu sholat, seperti itu. Kemudian ada yang senggol-senggolan, itu batal ya anak-anakku semuanya, seperti itu. Dan masih banyak lagi hal yang membatalkan sholat. Semuanya sudah lengkap ya di dalam buku paket. Nah kemudian yang selanjutnya yaitu setelah kita membahas apa yang saja yang membatalkan sholat, kita akan membahas tentang rukun-rukun sholat. Nah jadi rukun-rukun sholat ini ada 13. Wah banyak sekali ya Bu. Iya anak-anak, banyak sekali. Tapi kalau kita laksanakan, kita praktikkan itu tidak banyak sebenarnya, singkat kok. Karena apa, kita sholat itu cuma memerlukan waktu 5 menit sebenarnya itu ya, kalau kita khusyuk. Nah jadi yang pertama rukun-rukun sholat itu, yang pertama yaitu niat. Nah yang kemudian yang kedua yaitu berdiri bagi yang
mampu. Kemudian yang ketiga membaca takbiratul ihram. Kemudian yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah. Kemudian yang kelima yaitu rukuk dan tumakninah. Kemudian yang keenam i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh yaitu sujud 2 kali dengan tumakninah. Kemudian yang kedelapan yaitu duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan yaitu tahiyat awal atau tasyahud awal. Kemudian yang ke-10 yaitu tahiyat akhir. Yang ke-11 yaitu membaca sholawat Nabi. Yang ke-12 yaitu membaca salam. Kemudian yang terakhir yaitu tertib. Jadi kita itu sholat harus tertib ya, harus urut, harus sesuai urutannya. Jangan kok sampai misalkan kita habis membaca surat-surat pendek kita langsung sujud, itu salah. Yang benar itu harus seperti tadi. Nah, biar kalian lebih tahu lagi bagaimanakah sholat itu lebih perincinya, bagi kalian yang mungkin belum melaksanakan sholat, silahkan ayo kita laksanakan sholat. Kemudian yang masih belum ayolah ditempel. Kemudian yang sudah full dipertahankan, seperti itu. Nah, berikut ini Ibu sajikan video tentang tata cara sholat. Kalian simak ya. Kali ini Ibu akan mengambil contoh dari sholat subuh. Jadi kenapa? Karena supaya dapat menyingkat waktu seperti itu. Selebihnya gerakannya sama dan bacaannya sama, terkecuali sholat subuh itu ada doa kunutnya ya. Nah, berikut adalah tata cara sholat. Solat subuh. Usolli farda subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Solat zuhur. Usolli farda zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Iya. Solat asar. Usolli fardan asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Ya. Salat maghrib. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Solat isya. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni
الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Anak-anakku sekalian, itu tadi merupakan contoh dari praktek tata cara sholat. Nah, kalian aplikasikan ya di rumah. Kurang lebih seperti itu. Apabila kurang jelas, Bu, kok videonya ngeblur atau gimana-gimana, misalkan itu ya, mohon dimaklumi. Karena apa? Karena kita sekarang tidak bisa bertatap langsung. Nah, jadi mohon dimaklumi. Nanti kalian bisa langsung tanya ke rumah ibu juga, tidak apa-apa yang belum paham. Kemudian misalkan ada yang tidak paham, bisa ditanyakan nanti di grup WhatsApp ya. Kemudian kalau kurang jelas lagi, kalian bisa bertanya dengan ustadz-ustadz kalian di rumah, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, kemudian ibu akan ada oleh-oleh yang spesial buat kalian. Oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya yaitu menghafalkan doa kunut. Nah, Bu, kenapa kok menghafalkan doa kunut? Nah, iya, kenapa? Karena itu sangat bagus sekali jika diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari kalian harus bisa menghafalkan doa-doa kunut tersebut. Doa kunut itu kalau kita sudah menghafalnya itu tidak akan terasa berat kok anak-anak. Jadi nanti kalian itu membuat videonya itu 2 orang ya, yang ini misalkan ya ini kalian nih, ini kalian, kemudian ini yang menyimak, baik itu orang tua maupun kakak maupun saudara siapapun boleh, yang penting bisa menyimak ya, bisa menyimak. Jadi kalian tidak ada kesempatan untuk mencontek seperti itu ya. Ibu kasih waktu selama 2 minggu. Nah, untuk pertemuan kali ini tugasnya cukup menghafalkan doa kunut seperti itu ya. Kemudian oh iya, ada tambahan lagi. Ternyata oleh-olehnya ada lagi, yaitu mengerjakan buku paket halaman 20 ya. Itu dikerjakan ya, bagian pilihan ganda seperti itu, pilihan ganda dan juga uraiannya ya. Sudah paham ya anak-anak? Nanti apabila ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan di grup WhatsApp ya. Udah sekian dari Ibu, apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Pesan dari Ibu untuk kalian yang belum sholat, kalian kan sudah kelas 7 SMP ya, mohon untuk segera melaksanakan sholat. Ayolah, jangan cuma Islam KTP ya. Kemudian bagi yang balong-balong ini, ayolah dipenuhin, difullin sholatnya, difullin. Kemudian bagi anak-anak yang sudah full sholatnya dipertahankan seperti itu. Karena apa kok Ibu berpesan seperti ini? Karena nanti kalau apabila kalian setiap harinya nih melaksanakan puasa, kemudian kalian bersedekah, kemudian zakat, kalian melaksanakan semua kebaikan ini, tapi kalian tidak melaksanakan sholat, wah, maka kebaikan sekalian semua ini sia-sia, tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya anak-anak, bisa dipahami. Nah, mohon untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ibu sangat memohon sekali ya. Nah, terima kasih atas partisipasinya. Cukup sekian, apabila ada salah-salah kata maupun ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ya. Dan mohon maaf karena kita masih dalam keadaan daring, jadi Ibu masih bisa menjelaskannya melalui video yang seadanya. Mohon dimaklumi ya anak-anakku sekalian. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.